Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Anbiya merupakan surah ke-21 dalam Al-Quran yang terdiri atas 112 ayat. Nama Al-Anbiya berarti para nabi, dinamakan demikian karena surah ini memuat kisah dan perjuangan banyak nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan di kota Mekkah sebelum peristiwa hijrah, surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah yang memiliki gaya bahasa tegas serta berfokus pada pembentukan akidah. Secara garis besar, isi dari surah Al-Anbiya diawali dengan peringatan yang sangat kuat mengenai semakin dekatnya hari kiamat dan hisab bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana sebagian besar manusia berada dalam keadaan lalai dan berpaling dari kebenaran meskipun petunjuk telah datang. Peringatan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran hati agar manusia segera bertaubat dan mempersiapkan diri sebelum hari perhitungan itu tiba. Surah ini menegaskan kembali pokok ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakinkan manusia bahwa penciptaan langit dan bumi bukanlah suatu permainan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematahkan argumen kaum musyrikin yang menyembah selainnya dengan menegaskan bahwa jikalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi, niscaya keduanya akan binasa. Penegasan ini menjadi landasan kokoh bagi umat manusia untuk mentauhidkan Sang Pencipta semesta alam. Bagian utama yang mendominasi surah ini adalah pemaparan perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan kalimat tauhid. Salah satu kisah utama yang diuraikan secara mendalam adalah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghancurkan berhala bangsa Babylon. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan ajaib kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api yang membakarnya menjadi dingin dan menyelamatkan beliau dari kejahatan kaumnya. Selain kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, surah ini juga merangkum teladan dari para nabi lainnya seperti Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan dari banjir besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menisahkan ketaatan Nabi Lut alaihissalam serta keberkahan yang dilimpahkan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, yang semuanya diangkat menjadi pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ketabahan dan mukjizat dilanjutkan melalui perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam yang dianugerahi kitab Al-Furqan. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebijaksanaan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memutuskan perkara serta menundukkan angin dan syaitan. Surah ini juga mengisahkan Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan penyakit berat namun tetap bersabar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Surah Al-Anbiya juga mengabadikan doa dan kepasrahan Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan paus hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kegelapan. Kisah ketaatan dilanjutkan dengan Nabi Zakaria alaihissalam yang dianugerahi putra bernama Nabi Yahya alaihissalam di usia tua, serta pemuliaan terhadap Siti Maryam. Semua kisah ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperkenankan doa hamba-hambanya yang soleh dan bersegera dalam kebaikan. Puncak dari pemaparan para nabi tersebut mengarah pada penegasan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna dari ajaran para nabi terdahulu, yang mengajak manusia pada ketauhidan yang murni. Bagian akhir dari surah ini mengisahkan suasana terjadinya hari kiamat ketika langit digulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bumi pada akhirnya akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh sebagai bentuk keadilan mutlak. Segala amal perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya tanpa ada yang dirugikan sedikit pun. Meresapi kisah perjuangan para nabi di dalam Al-Quran membuka jendela jiwa kita untuk senantiasa memperkuat iman, meneladani kesabaran, dan menggantungkan harapan hanya kepada Sang Maha Pencipta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.